Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang anggaran laba rugi. Perkenalkan, nama saya Yolanda Dipuspitasari, NPM 19012010033. Nama saya Febiana Intan Gracia, NPM 19012010034. Nama saya Muhammad Alfid Fawardana, NPM 19012010035. Nama saya Tegar Tiraji Bowo, NPM 190120138. Nama saya Yana Syarani, NPM 19012010039. Nama saya Rami Asmi Wardana, NPM 190120101036. Nama saya Muhammad Gofar Nurmansyah, NPM 190120101167. Nama saya Berdiwansyah, NPM 190120101069. Nama saya Ahmad Habibi Isnani, NPM 190120103338. Yang pertama, kami akan menjelaskan pengertian anggaran laba rugi, di mana anggaran laba rugi adalah anggaran yang merencanakan keadaan keuangan sebuah perusahaan pada suatu periode mendatang. Penyusunan anggaran laba rugi bermanfaat untuk memberikan informasi kepada pihak manajemen tentang perkiraan laba atau rugi bersih yang akan ditanggung oleh perusahaan dalam suatu periode anggaran. Lalu, informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan anggaran laba rugi diperoleh dari anggaran-anggaran yang telah disusun sebelumnya. Selanjutnya, kami akan menjelaskan sumber-sumber informasi yang dibutuhkan dalam menyusun anggaran laba rugi. Sumber yang pertama yaitu anggaran penjualan, di mana anggaran penjualan ini menyediakan informasi tentang perkiraan nilai penjualan dalam satu periode anggaran. Lalu sumber yang kedua yaitu anggaran produksi, di mana anggaran produksi ini menyediakan informasi tentang nilai persediaan awal dan akhir barang jadi. Lalu sumber yang ketiga yaitu anggaran biaya produksi, di mana anggaran biaya produksi ini menyediakan informasi tentang biaya produksi dalam satu periode anggaran. Lalu untuk sumber yang keempat yaitu anggaran beban operasi, di mana anggaran beban operasi ini menyediakan tentang informasi perkiraan nilai beban penjualan dan administrasi perusahaan. Untuk sumber yang kelima yaitu tarif pajak dan penghasilan beban, di mana diperlukan untuk menentukan jumlah beban pajak penghasilan yang harus ditanggung oleh perusahaan dalam satu periode anggaran. Untuk sumber yang terakhir yaitu anggaran kas, di mana anggaran kas ini menyediakan informasi tentang beban bunga, pendapatan bunga, dan beban berutang tak tertagih. Nah, dengan membuat anggaran laba rugi, perusahaan akan mengetahui seberapa besar laba yang diterima atau rugi yang akan ditanggung, sehingga perusahaan dapat membuat rencana atau program untuk melakukan keuangan dengan baik. Jika perusahaan tidak membuat anggaran laba rugi, tentu saja perusahaan tidak akan mendapatkan informasi laba atau rugi yang diterima, dan anggaran-anggaran lain yang sudah dibuat oleh perusahaan sebelum anggaran laba rugi menjadi tidak berguna. Karena sangat penting untuk membuat anggaran laba rugi, penyusunan anggaran laba rugi ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada pihak manajemen tentang perkiraan laba rugi bersih yang akan ditanggung oleh perusahaan dalam satu periode anggaran. Menghitung nilai akhir persediaan barang jadi. Terdapat dua metode untuk menghitung persediaan akhir barang jadi. Yang pertama yaitu FIFO, first in, first out. FIFO sendiri mengasumsikan bahwa biaya persediaan barang jadi yang diproduksi pertama kali dalam suatu periode akan menjadi beban pokok penjualan untuk barang jadi yang dijual pertama dalam periode yang sama. Jika perusahaan menggunakan metode FIFO, maka biaya persediaan akhir barang jadinya berasal dari persediaan barang jadi yang terakhir dibuat dalam suatu periode. Yang kedua, average metode. Metode average mengasumsikan bahwa biaya persediaan akhir barang jadi adalah biaya rata-rata yang diperoleh dari biaya produksi yang dikeluarkan dalam suatu periode dan biaya persediaan barang jadi awal yang sudah tersedia di awal periode. Berikut ini merupakan contoh perhitungan biaya persediaan akhir barang jadi, di mana
Anggaran produksi PT ABC untuk bulan Juli 2008 adalah sebagai berikut. Penjualan sebanyak 1.600 unit ditambah dengan persediaan akhir barang jadi sebanyak 400 unit, sehingga total barang jadi yang dibutuhkan adalah 2.000 unit. Dikurangi persediaan awal barang jadi sebanyak 200 unit, sehingga jumlah barang jadi yang akan diproduksi adalah sebanyak 1.800 unit. Total biaya persediaan barang jadi pada 1 Juli 2008 adalah sebanyak 40 juta rupiah atau 200.000 per unit. Biaya produksi per unit untuk setiap barang jadi yang diproduksi di bulan Juli 2008 adalah Rp220.000. Berdasarkan anggaran produksi dan informasi tentang biaya persediaan per unit PT ABC, hitunglah biaya persediaan barang jadi dengan menggunakan metode arus biaya yang pertama FIFO dan yang kedua average. Metode FIFO. Langkah pertama, jika menggunakan metode FIFO, maka biaya persediaan akhir barang jadi berasal dari biaya barang jadi yang terakhir dibuat pada suatu periode. Pada contoh PT ABC, biaya produksi per unit barang jadi untuk bulan Juli sebesar Rp220.000 per unit, sehingga untuk setiap unit barang jadi yang ada di akhir bulan Juli 2008 akan memiliki biaya per unit sebesar Rp220.000. Dari anggaran produksi diketahui bahwa jumlah persediaan barang jadi adalah 400 unit. Jadi, total persediaan akhir barang jadi adalah Rp88 juta yang diperoleh dengan mengalihkan persediaan barang jadi dengan biaya produksi per unitnya. Metode average. Langkah 1. Jika menggunakan metode average, kita harus menghitung terlebih dahulu total biaya produksi untuk bulan Juli dan total biaya persediaan awal barang jadi. Biaya produksi bulan Juli 396 juta, yaitu 220.000 dikali 1.800 unit. Dan nilai keseluruhan persediaan barang jadi awal sebesar 40 juta, yaitu 200 unit dikali 200.000. Langkah kedua, tambahkan unit barang jadi yang diproduksi di bulan Juli, yaitu 1.800 unit dengan jumlah unit persediaan awal barang jadi yaitu 200 unit. Kemudian jumlahkan jumlah biaya produksi bulan Juli 396 juta dengan total biaya persediaan awal barang jadi yaitu 40 juta untuk memperoleh total biaya persediaan barang jadi yang tersedia untuk dijual di bulan Juli, seperti contoh tabel di bawah berikut ini. Lalu langkah ketiga, menghitung biaya per unit persediaan barang jadi yang tersedia untuk dijual dengan cara membagi total biaya persediaan barang tersedia untuk dijual dengan jumlah unit persediaan akhir tersedia untuk dijual. Dalam contoh, 436 juta dibagi 2.000 unit sama dengan 218.000. Biaya per unit persediaan barang jadi yang tersedia untuk dijual akan menjadi biaya per unit untuk persediaan akhir barang jadi. Langkah keempat, nilai akhir persediaan barang jadi dengan mengalihkan jumlah persediaan akhir barang jadi dengan biaya per unit persediaan barang jadi tersedia untuk dijual. Pada contoh ini adalah 218.000 dikali 400 unit sama dengan 87.200.000. Nah, selanjutnya ada menyusun anggaran laba rugi. Secara umum, terdapat 3 metode yang dapat digunakan di dalam menyusun anggaran laba suatu perusahaan, yaitu yang pertama ada metode a posteriori. Metode a posteriori adalah metode penyusunan anggaran laba di mana jumlah laba ditetapkan sesudah proses perencanaan atau planning secara keseluruhan, termasuk penyusunan anggaran operasional. Anggaran laba merupakan bagian dari keseluruhan perencanaan itu sendiri. Laba usaha akan diketahui dengan sendirinya setelah anggaran operasional disusun perusahaan. Itu berarti metode ini menggunakan anggaran penjualan sebagai titik tolak penyusunan anggaran operasional. Yang kedua, ada metode a priori. Yang dimaksud dengan metode a priori adalah metode penyusunan anggaran laba di mana jumlah laba ditentukan terlebih dulu pada awal proses perencanaan atau planning secara keseluruhan. Berdasarkan jumlah laba yang telah ditentukan tersebut, perusahaan membuat anggaran komprehensif. Jumlah laba yang ditetapkan pada awal proses perencanaan akan berpengaruh langsung terhadap seluruh anggaran operasional. Berarti, metode ini menggunakan laba sebagai titik tolak penyusunan anggaran operasional. Yang ketiga yaitu metode pragmatis. Metode pragmatis adalah
metode penyusunan anggaran laba, di mana jumlah laba yang direncanakan ditetapkan berdasarkan suatu standar tertentu yang telah diuji secara empiris dan didukung oleh pengalaman. Dengan menggunakan suatu tingkat target laba yang diperoleh dari pengalaman, pengharapan, atau perbandingan, pihak manajemen menetapkan standar laba relatif yang dianggap memadai bagi perusahaannya. Contoh penyusunan anggaran laba rugi. Berikut ini adalah informasi yang dibutuhkan oleh PT Abadi Raya untuk menyusun anggaran laba rugi bulan Oktober 2008. Nomor 1, anggaran produksi bulan Oktober 2008 menyajikan informasi berikut. Yang pertama, penjualan dalam unit sebesar 6.000, lalu persediaan akhir barang jadi sebesar 1.800, dijumlah menghasilkan total barang jadi yang dibutuhkan sebesar 7.800, lalu dikurangi persediaan awal barang jadi sebesar 1.400, lalu jumlah barang jadi yang akan diproduksi yaitu 6.400. Nomor 2, harga jual barang jadi per unit selama bulan Oktober 2008 diperkirakan sebesar 100.000. Nomor 3, perusahaan menggunakan metode rata-rata atau average dalam menghitung biaya persediaan dan beban pokok penjualan. Nomor 4, total biaya persediaan barang jadi per 1 Oktober sebesar 84 juta. Nomor 5, biaya produksi selama bulan Oktober diperkirakan sebesar 391.800.000. Nomor 6, pajak penghasilan diperkirakan sebesar 30%. Nomor 7, beban penjualan untuk bulan Oktober diperkirakan sebesar 40 juta. Nomor 8, beban umum dan administrasi untuk bulan Oktober diperkirakan sebesar 25 juta. Yang terakhir, beban bunga bulan Oktober diperkirakan sebesar 26 juta. Cara membuat anggaran laba rugi. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu membuat format anggaran laba rugi. Bisa dilihat contoh formatnya pada presentasi. Dalam membuat anggaran laba rugi, urutan harus sesuai dan harus rapi. Selanjutnya langkah yang kedua yaitu memasukkan perkiraan nilai penjualan untuk bulan Oktober ke dalam format anggaran penjualan. Nilai penjualan didapatkan dari jumlah barang jadi bulan Oktober yaitu 6.000 unit dikalikan dengan harga jual per unit yaitu Rp100.000. Jadinya yaitu 600 juta rupiah. Nah, nanti dimasukkan ke kolom penjualan sebesar 600 juta rupiah. Selanjutnya langkah ketiga yaitu memasukkan data-data yang telah diberikan kepada contoh soal ke dalam format anggaran laba rugi. Nah, nanti hasilnya seperti tabel di samping. Kemudian adalah langkah keempat, yaitu menghitung nilai persediaan akhir barang jadi. Biaya rata-rata persediaan untuk dijual sebesar Rp61.000. Biaya ini didapat dari total biaya dibagi dengan total unit, yaitu sebesar 475.800.000 dibagi 7.800 unit. Kemudian, adapun biaya persediaan akhir barang jadi adalah sebesar 109.800.000 didapatkan dengan perkalian 61.000 dikali 1.800 unit. Bisa dilihat di tabel berikut. Kemudian adalah langkah kelima, yaitu menghitung beban pokok penjualan, laba kotor, laba operasi, kemudian pendapatan dan beban lain-lain, dan laba sebelum pajak penghasilan. Untuk selanjutnya yaitu langkah ke-6, menghitung perkiraan beban pajak penghasilan yang diperoleh, yaitu dengan cara perkiraan beban pajak penghasilan sama dengan laba sebelum pajak penghasilan, yakni sebesar 143 juta dikali tarif pajak penghasilan badan
30% sama dengan Rp42.900.000. Untuk jumlah ini akan masuk ke dalam perkiraan beban pajak penghasilan. Next, yaitu langkah ketujuh, yakni menghitung laba bersih yang dianggarkan dengan cara laba sebelum pajak penghasilan dikurangi perkiraan beban pajak penghasilan. Untuk selengkapnya bisa dilihat pada tabel ini. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok 2 tentang materi anggaran laba rugi. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.